Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai histogram equalization bersama saya Irma Amelia Dewi. Berikut ini adalah cara membuat histogram untuk citra dengan channel warna grayscale. Terdapat rumus dalam membuat histogram, yaitu HI sama dengan NI dibagi N, di mana I adalah intensitas piksel dari 0 sampai dengan L-1, atau derajat keabuan maksimum dikurangi 1. NI adalah jumlah kemunculan masing-masing piksel ke 0 sampai dengan L-1. Sementara N adalah jumlah keseluruhan piksel dari suatu citra. Jadi, misalkan saja diketahui citra digital memiliki derajat keabuannya 8 bit. Sehingga jumlah pikselnya adalah 2⁸, yaitu 256. Maka I-nya itu dimulai dari nilai derajat keabuan 0 sampai dengan L-1-nya, yaitu 255. Berikutnya, kita akan masuk ke studi kasus. Diketahui citra digital dicuplik dengan ukuran 5x5, maka N-nya atau jumlah keseluruhan pikselnya adalah 25. Diketahui kedalaman derajat keabuannya atau L-nya adalah sama dengan 8 atau 3 bit, jadi 2⁻3 yaitu 8. Nah, teman-teman diminta untuk buatkan histogram citra grayscale. Maka langkah yang pertama yang kita susun adalah membuat tabel yang terdiri dari kolom I. Kolom I ini diisi dengan piksel 0 sampai dengan piksel berapa kira-kira? Yaitu piksel L-1-nya. Jadi kolom I ini diisikan dari piksel 0 sampai dengan 7. Karena kedalaman derajat keabuannya adalah 8 atau 3 bit. Kemudian kolom NI diisikan dengan jumlah kemunculan pikselnya. Misalkan berapakah N0? Maka kita hitung berapa jumlah kemunculan piksel 0 dalam citra tersebut. Pada kasus ini, 0 muncul sebanyak 3 kali. Nah, maka lakukanlah cara yang sama untuk piksel 1 sampai dengan 7. Kemudian, untuk kolom HI diisikan dengan menghitung NI dibagi dengan total pikselnya. Berapakah kira-kira total piksel pada kasus ini? Karena citra berukuran 5x5, maka total piksel atau N-nya adalah 25. Sehingga pada H0 berisi 3 dibagi 25 atau sama dengan 0,12. Lakukan proses serupa pada piksel 1 sampai dengan piksel 7. Langkah selanjutnya, kita akan membuat grafik berdasarkan dari daftar tabel yang sudah kita buat sebelumnya, di mana sumbu X-nya itu menyatakan nilai intensitas cahaya dan sumbu Y-nya adalah nilai HI. Berikut ini adalah implementasi citra digital hasil histogramnya. Menjelaskan mengenai perataan histogram atau histogram equalization. Apa itu perataan histogram? Perataan histogram adalah proses untuk mengubah distribusi intensitas piksel pada citra digital, sehingga distribusinya menjadi lebih merata, untuk memperbaiki kualitas citra yang terlalu gelap ataupun juga terlalu terang pada saat proses akuisisi citra. Berikut ini adalah cara bagaimana kita membuat histogram equalization. Terdapat 4 langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama adalah membuat histogram sebelum perataan. Jadi pada langkah ini persis seperti kita membuat histogram pada penjelasan sebelumnya. Nah, pada kasus ini kita ketahui bahwa citra berukuran 64x64 dengan kedalaman derajat keabuan adalah 8. Sehingga I-nya itu akan kita mulai dari 0 sampai dengan 7. Kemudian kolom K itu nanti kita isi sama dengan I yang sebelumnya dijelaskan. Jadi nanti kita isi I itu atau K itu kita isi dengan piksel dari 0 sampai dengan 7. Kemudian NK pada kasus ini sudah diketahui nilai sebelumnya ya, karena sangat banyak citranya 4096, sehingga kita berikan asumsi saja untuk kemunculan nilai K-nya 0 itu adalah 790 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada tambahan kolom yaitu RK. RK ini nanti diisikan pembagi dari piksel dengan total kedalaman derajat keabuan. Sehingga pada saat K-nya 0, RK-nya adalah 0 dibagi 7.
Begitu juga dengan pada saat K-nya 1, jadi 1/7 dan seterusnya. Nah, jika kasus soal nih yang diberikan adalah derajat keabuannya adalah 4 bit, kira-kira berapakah nilai pembagi untuk RK-nya? Ketika K-nya 1, maka RK untuk K1 itu adalah 1/15, karena 4 bit ini sama dengan 16 derajat keabuan, sehingga nilai K dimulai dari piksel ke-0 sampai dengan piksel ke-15. Oleh karena itu, pembaginya bergantung terhadap kedalaman derajat keabuan ataupun bit kuantisasi. Selanjutnya, pada kolom PRRK, itu nanti kita isikan dengan hasil bagi NK dengan total piksel. Jadi pada saat K-nya 0, PRRK-nya adalah 790 dibagi 4096, yaitu 0,19. Lakukan proses yang serupa dari K0 sampai K7. Langkah yang kedua adalah transformasi nilai RK ke SK. Jadi peratah histogram ini mengubah derajat keabuan suatu piksel R dengan derajat keabuan yang baru yaitu S, dengan suatu fungsi transformasi yaitu S sama dengan TR. Dengan rumus SK sama dengan TRRK yaitu sigma J sama dengan 0 sampai dengan K PRRK. Artinya kita akan menjumlahkan nilai dari hasil PRRK yang sudah dicari sebelumnya berdasarkan nilai K-nya. Sebagai contoh, kita akan mencari nilai SK ke 0 atau S0, yaitu sigma J-nya sama dengan 0 sampai dengan K-nya 0 dari PRR0. Jika kita merujuk ke tabel yang sudah kita proses di tahap yang pertama, maka hasil dari PRR0 adalah 0,19. Kemudian untuk S1, transformasi nilainya adalah sigma dari J0 sampai dengan K sama dengan 1. Sehingga kita akan menjumlahkan nih PRR0 ditambah PRR1. Hasilnya adalah 0,19 ditambah 0,25 sama dengan 0,44. Begitu juga dengan S2. S2 berarti kita jumlahkan PRR0 tambah PRR1 ditambah PRR2, yaitu 0,19 tambah 0,44 ditambah 0,21 yaitu 0,65. Berikutnya coba teman-teman cari nilai S3 sampai dengan S7. Berikutnya langkah ketiga, mapping SK berdasarkan RK. Pada proses ini, nilai transformasi akan dipetakan terhadap nilai yang mendekati nilai RK-nya. Pada saat proses transformasi, S0 diperoleh nilai 0,19 pada langkah kedua. Sehingga nilai S0 sama dengan 0,19, mendekati nilai RK 1/7, yaitu 0,14 yang kita lihat pada tabel di langkah 1. Sehingga si S0 ini akan kita petakan ke nilai 1/7. Sama halnya dengan S1 nih, hasil dari transformasi yang diperoleh adalah 0,44. 0,44 itu mendekati nilai RK-nya 3/7 yaitu 0,43, sehingga S1 dipetakan ke 3/7. Begitu juga dengan nilai S2, hasil dari transformasi diperoleh nilainya 0,65. Nah, jika kita lihat dari tabel RK, nilai 0,5 itu di antara nilai 0,71 dan 0,86. Maka untuk menentukan masuk ke nilai RK yang mana, Anda dapat menselisihkan nilai tersebut. Nah, untuk kasus ini, untuk S1 ini, untuk S2 ini, maka si nilai S2-nya itu dipetakan ke nilai 5/7. Kemudian langkah terakhir, langkah keempat adalah proses pembuatan histogram hasil perataan. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa hasil dari pemetaan diperoleh hanya ada 5 nilai. S0, S1, S2, S3, dan S4 saja. Oleh karena itu, pada tahap ini kita akan membuat daftar tabel yang terdiri dari kolom SK. Nah, kolom SK ini nanti teman-teman diisikan hanya dari hasil mapping yang sebelumnya. Jadi adalah 1/7, 3/7, 5/7, 6/7, dan 7/7 saja. Jadi tidak perlu semuanya 1 sampai dengan 7. Pada kolom NK nanti diisikan dengan merujuk pada tabel langkah 1. Pada kolom NK, S0 yaitu 1/7, maka jumlah pikselnya merujuk kepada N0 yaitu 790.
Sementara untuk S1 yaitu 3/7, maka jumlah pikselnya merujuk kepada N1 yaitu 1023. Sementara S2 yaitu 5/7, maka jumlah pikselnya merujuk kepada nilai N2 yaitu 850. Nah, S3 yaitu 6/7 berdasarkan hasil mapping merupakan hasil pemetaan dari nilai S3 dan juga S4. Sehingga untuk nilai N-nya itu kita menjumlahkan N3 ditambah N4. Atau berarti 656 ditambah 329 sama dengan 985. Dan S4 yaitu 7/7 hasil mapping itu merupakan proses pemetaan dari S5, S6, dan S7 sehingga nilai N-nya penjumlahan dari N5, N6, dan N7. Jadi 245 tambah 122 tambah 81 sama dengan 448. Di kolom terakhir yaitu PSSK, ini kita hitung sekarang berapakah nilai NK dibagi total dari pikselnya. Nah, jika kita lihat dari mulai SK 1/7, 3/7, 5/7 itu hampir sama dengan yang sebelumnya. Sementara untuk 6/7 yaitu 985 dibagi 4096 yaitu 0,23 dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan proses plot grafik. Nah, jika kita lihat hasil perbandingan grafik sebelum dan setelah perataan histogram dapat dilihat bahwa grafik sebelum perataan cenderung didominasi kemunculannya oleh piksel yang mendekati nilai minimum atau 0. Sehingga secara visual gambar akan terlihat lebih gelap dan pencahayaan dan juga low contrast. Sementara hasil perataan kalau kita lihat dari grafiknya persebaran pikselnya merata tanpa didominasi oleh puncak kiri, puncak kanan ataupun tengah. Berikut ini adalah gambar dari hasil proses histogram dan setelah perataan histogram. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.